lagi di YouTube Asko Motorsport. Nah, ini kita lagi di konten belajar bareng Asko. Nah, perkenalkan nama gue Rainer dan ada teman gue yang temenin kita hari ini ada Marshall dan gue Regen. Ya, oke. Semoga kalian semua sehat, jauh-jauh nggak sakit. Kalau keluar tetap protokol kesehatan harus di. Lu nggak pakai masker tapi? Ya ini kita udah kita bawa masker, kita mau ngomong jadi harus lepas masker juga. Oke, kali ini di Belajar Bareng Asko kita mau bahas tentang endless. Oke, jadi kita mau tahu nih apa sih itu endless? Mungkin dari Regen mau jelasin. Endless ini dia kebanyakan itu untuk braking system sih ya. Nah, braking system itu ada banyak. Ya, kalau dari endless dari kaliper, brake pad, rotor, ya. Sama ya. Kalau misalkan big braking mungkin dia kadang-kadang ada yang include brake line juga, itu endless juga sih ya. Ini kan kayak gitu kan. Kayaknya kalau endless pasti dapat brake line. Brake line. Kalau untuk big brake, iya. dia mesti dapat brake line gitu. Nah, hari ini kita pengen ngejelasin detail ada tipe apa aja sih dari endless, dari rotor, brake pad sama kaliper. Nah, dari brake pad sendiri ada itu dia bisa untuk mobil-mobil standar juga bisa, maksudnya yang belum upgrade big bracket itu juga bisa pakai. Jadi brake padnya ukut standar gitu, kalipernya standar. Betul. Nah, mungkin abang gua bisa jelasin lebih detailnya. Tipe-tipe brake pad. Tipe-tipe brake pad. Oke, tipe-tipe brake pad ada apa aja? Ya, tipe-tipenya startnya dia paling rendah tuh di Y-Sport. Coba diambil. Y-Sport ini paling istilahnya entry levelnya. Yang ini Y-Sport di 0 sampai 380. Coba nyontek dulu bener nggak? 380 derajat berarti ya tingkat kepanasan. No, 400 ya. Dia tahan 0 sampai 400 derajat. Jadi di atas itu dia fading. Fading itu brake padnya nggak habis tapi pedalnya lu tekan nggak berhenti, nggak ngerem. Berarti udah melebihi dari 400 gitu. Jadi ini komennya kalau untuk Y-Sport tuh untuk daily betul. Pengganti brake pad standar yang lebih baik dengan jauh lebih baik pastinya. Tapi kemampuannya dia 0 sampai 400. Untuk muter sirkuit kita udah pernah coba untuk Y-Sport kayak muter 3-4 lap masih fine. Tapi di atas itu belum pernah coba. Berarti kalau brake pad standar yang original gitu nggak nyampe sedikit. Biasanya sih nggak nyampe. Dia udah keburu fading. Iya. Oke, untuk range harganya Y-Sport di berapa nih? Harganya? Y-Sport itu biasanya sekitar 2,2 jutaan deh ya. Nah, kalau untuk terus ada tipe apa lagi nih? Nah, habis Y-Sport ada Triple S. Nah, kalau di Triple S harganya sekitar 2,3an. Triple S itu 0 sampai pada 80. Yang ini beda dikit, beda 80. Cuma yang ini dia istilahnya versi revisi. Jadi dia memperbaiki apa yang kurang di sana. Jadi dia initial bite-nya bagus. Initial bite itu pedal feel pertama kali lu injek. Jadi pertama kali lu injek dia langsung pakem gitu. Kan ada brake pad yang ditekan kosong dulu atau pedalnya keras gitu. Jadi setelah diganti brake pad, nah ini dia initial bite-nya bagus gitu. Berarti langsung ngegigit? Iya, langsung ngegigit. Nah, di atasnya ini dia ada CCRG atau ada seri race ME20. ME20 kita ada juga. ME20 ada. ME20 itu CC40 ya. Iya, ME20 diganti CC40 sekarang. Nah, CC40 ini keramik. Kalau mau dilihat bedanya, ini warnanya juga kelihatan beda. Itu karbon seramik. Ya, ini karbon seramik, warnanya hitam. Jadi frictionnya lebih keras, lebih kuat, lebih tahan panas. Dia bisa sampai CC40 itu dari 50 sampai 800. Jauh banget. Iya. Berarti memang itu benar-benar khusus buat racing. Nah, kenapa dia kalau yang buat racing biasanya dari 50. Nah, biasanya kalau yang buat racing nggak dari start dari 0, makanya kalau lu pertama kali jalan dia tuh kurang pakem. Jadi dia mesti kayak warming up dulu. Oh, makanya kalau misalkan kayak di track-track gitu dia ada warming up dulu. Iya, tes ngerem. Karena braking sistemnya belum
berfungsi dengan sempurna gitu. Ya cuman kalau buat harian bisa pakai yang seperti ini, yang rutenya biasanya tol jauh, misalnya ke Jawa gitu. Mungkin Ya kalau dari Jakarta banyak kan ke Bandung gitu, atau misalnya mobilnya muatannya full banyak gitu, muatan perginya 8 orang gitu kan, pasti kan pas turunan beban remnya besar gitu. Kalau ganti yang begitu, ganti yang lebih pakem ya jauh lebih bagus gitu. Biasanya kalau yang tipe ME20 atau CC40 ini dia bunyi ya? Ya lebih bunyi, sama bunyi. dasnya gimana? Kalau yang tipe Triple S ini favorit di kita karena dia low brake dust. Oh, jadi udah kayak nggak ada das lah. Iya, hampir kayak standar. Iya, even better sih. Kalau yang racing pasti banyak brake dust. Kalau karbon seramik udah pasti ya? Iya, ya di palak lu hitam-hitam dikit lah gitu. Ya yang penting rajin-rajin cuci lah. Ya kalau lu jorok pakai brake pad begini ya nanti palak putih lu jadi kuning. Nah, itu. Iya. Dan kalau yang CC40 ini yang 50 start dari 50 nih untuk kalian yang buat pakai daily, saran dari kita itu jangan langsung hard braking, ngebut. Jadi karena ketika kalian ngebut tiba-tiba ngerem, ya itu remnya istilahnya belum sempurna, jadi bahaya banget. Jadi bukannya malah makin pakem, ini bisa bahaya. Jadi kalau yang 50 better kalian panasin dulu. 50 sebenarnya cepet, nggak yang ya kita mesti ngebut sih. Iya, kita punya di Jakarta 33 ya cuma nambah 17 udah 50 jadi sih. tetap harus ada warming up ya sih kalau untuk yang 50. Kalau menungguin lampu merah kayaknya udah 50 sih. Mungkin habis itu ada MX-72 ya? Ya, nah di tengah-tengahnya ini habis Triple S itu ada MX-72. Nah, MX-72 ini biasa favorit untuk mobil-mobil kayak sport car, kayak Subaru, Evo, terus Civic Type R, iya betul. Karena mereka kan biasanya suka ikut track day. Nah kalau track day ini kebetulan MX-72 itu dia bisa dipakai buat daily dan track day juga. Iya, di sini. Dasnya sendiri sama CC40 gimana? Kalau dasnya mungkin lebih rendah MX-72 ya dibandingkan dengan CC40. MX-72 tulisannya street sampai sirkuit semi metallic Berapa compound. degree sampai berapa degree? Ya ini 50 sampai 700. Oh, beda dikit. Beda sedikit. 50 sampai 800. Iya. MX itu di 50 sampai 700. Iya. Oke. Nah, Kalau dilihat ini warnanya juga mirip. Ini udah seramik juga. Bahannya udah seramik juga kalau yang MX-72. Oke, jadi Udah mirip. ini udah seramik ya, kalian bisa lihat. Kalau yang ini belum seramik, yang Triple S. Ini Y Sport, ini Triple S, ini MX, ini CC. Kita paling bahas lanjut ke ini dulu deh. Kaliper mungkin ya. Kaliper. Oh, ke kaliper. Gue mau nambahin dikit buat brake pad. Kan orang suka bilang brake pad, oh brake pad merek A jelek, makan dis. Brake pad merek B bagus, lebih awet, tapi brake padnya cepet habis. Sebenarnya itu beda-beda dari fungsinya. Mungkin orang tuh nggak paham frictionnya. Frictionnya ini brake pad nih, bagusnya misalnya dengan tipe disnya seperti apa. Kayak brake pad endless, lu pakaiin disnya standar, terus lu pakai ini tipe yang racing. Ya udah pasti brake pad di standar lu pasti kalah. Nah, bukannya brake pad endlessnya makan dis, tapi lu tidak menyesuaikan kondisi brake pad lu dengan disnya. Oke, jadi kesimpulannya brake padnya tuh lebih baik. Kayak contoh dia seramik, terus disnya tuh biasa yang standar itu kan belum heat treated. Ya, jadi mereka ketika dipakai buat daily, lu aduin iya. disnya kalah. Kayak misalnya ini yang seramik, lu aduin sama yang nggak seramik, lu gosok, pasti yang seramik lebih tahan dibanding yang nggak seramik. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang yang CE yang seramik lebih bagus pakai heat treated ya. Iya, atau enggak at least lu gantilah disnya, jangan yang standar supaya supaya mungkin lebih dingin. Atau lebih kuat, ya ada drill, ada shot gitu. Oke. Tambah lagi untuk brake pad dari si bos. Udah sih ya. Nah, yang paling kita iniin kalau untuk brake pad itu dari Endless kita kebetulan banyak banget untuk mobil-mobil seharian dan ada juga
untuk mobil-mobil mobil yang memang kalian tuh udah upgrade ke big brake kit, contohnya kayak big brake kit Spoon atau AP Racing kayak mau Brembo atau mungkin merek lain Altec. Ya di Yellow juga ada. Ya atau Yellow. Ini kayak contohnya kayak Yellow nih, brake padnya. Betul. Nah Nih, ini dia big brake kitnya Yellow. Nah misalkan dari Yellow sendiri nih. Ini kan begini brake padnya. Brake padnya udah habis. Nah kebetulan dari Endless pun ada nih bisa. Iya, substitute partnya kayak gini nih. Ini contoh ya, ini bekas. Ya ini presisi gitu. Gedenya sama. Jadi ya pasti bisa dipakai. Jadi kalian kalau misalkan kalian udah punya nih big brake kitnya, udah bekas mobil yang dulu misalkan, terus masih disimpan, terus brake padnya udah nggak ada, kalian mungkin bisa ganti ke brake padnya dengan yang Endless kayak gitu. Bisa order ya, bisa order juga. Bisa dicocokin. Betul. Karena Endless itu line up-nya banyak sekali. Jadi banget. orang yang pakai BBK Epi, Brembo, Spoon, Yellow, misal Altec atau brand-brand lainnya itu mostly Endless brake pad itu menyediakan. Betul. Ya, jadi kalian kalau misalnya kita nggak ada, kalian bisa order. Ya, karena kita langsung nanti Endless akan di request lah ke Endless untuk barangnya. Kalau mobil Eropa gimana? Ada? Iya, untuk mobil Eropa pun benar. Itu untuk mobil Eropa itu juga ada kayak BMW, VW, Audi. Betul. Itu ada semua sih. Jadi kalian yang kebetulan standarnya habis atau udah upgrade big brake misalnya itu bisa banget pakai Endless. Ya apalagi kayak mobil-mobil yang kayak sekarang banyak kan M Performance ya, M2, M3, M4 itu banyak banget sih. Kan biasanya mereka suka ikut track day, sementara juga track padnya habis. Ya kita ada barang seperti itu. Jadi karena kan standarnya juga kan udah di kaliper ya, jadi mereka harus menyesuaikan dengan brake pad yang bagus juga sih. Kayak gitu. Nah, ngomongin big caliper, bedanya 4 pot 6 pot dari mana, Bro? Nah, ini kebetulan nih. Coba, ini yang ini Endless nih. Iya. Berarti kita akan bahas di kaliper dulu nih. Iya. Kita langsung ke kaliper aja. Nah, ini kalau kebetulan ini Yellow Speed Racing. Nah, kalau misalkan Ya ini buat mobil apa nih? ini buat Innova Reborn yang kemarin kita udah bahas. Itu ini dia 6 pot. Nah, kalau kalian mau misalkan kalian mau beli big brake kit, kalian bisa lihat nih dari potnya. Nanti kita kasih lihat deh. Nah, ini dia itu ditutupin sama brake pad ya biasanya. Iya, ketutupan brake pad. 6 pot itu bukan 6 di satu sisi ya. 6 pot itu 3 di sisi kanan, 3 di sisi kiri. Itu totalnya 6 pot. Oh, kalau ini 4 pot nih. Ya, kalau ini 4 pot. Ya. Nah, ini kebetulan ini untuk Suzuki Jimny. Oh, ini Jimny yang paling baru ya. Oh, jadi bagi kalian yang Jimny yang mau upgrade kan banyak banget yang udah ganti pelek. Betul. Yang mungkin pengeremannya Kurang yahut. kurang yahut kalau orang main off road terus atau Betul. buat Apalagi- lebih ke catching kali ya. Benar. Tapi ini tetap performance-nya jauh lebih baik dibanding Betul. standar. Jadi bukan fashion only, ini juga lebih ke durability, lebih ke keamanan. Betul. Karena Jadi kita ready sistem- stock nih. Iya. Di Asko ready. Kalau fashion only yang casing itu loh, Bro. Iya. Kalau yang kayak yang Itu fashion nih di kasih. Tokopedia banyak ya, Iya. 200 ribuan. Iya. Nah, kebetulan untuk Big Brake Kit Jimny ini dia 4 pot dan itu di harga 40 juta. Nah, ini dia benar-benar original Endless ya. Nah, kalau bisa dilihat ini kalau Endless dia Kalau ya. ada sertifikatnya ini kalau original ya. Jadi beda dengan yang kalau kalian misalkan browsing di YouTube, bukan YouTube, di Tokopedia atau apa yang harganya mungkin Rada miring. ya rada miring. Boleh tanda tanya lah. Ya, itu Tanda tanya. itu boleh kalian Ya, tanya. dia ada license-nya gini Ya, nih. ini juga ada kartunya itu. Ada kartu license-nya. Betul. Ini produksi dikirim tang 24 Agustus 2020. Betul. Jadi di sini ada Endless Caliper license. Ya, jadi kalau orang di sini ada shipment day, ada license number. Jadi nanti bisa di zoom. Jadi ini jadi meyakinkan lah. Ini produknya pasti original. Betul. Dan ini Endless tuh pure made in Jepang. Jadi kalian tidak perlu Original dari Jepang ya. original made in Kenapa Jepang. harganya kok bisa sampai segitu ya kalau kalian bandingin sama yang harganya miring itu sih jujur kalau gua sendiri gua punya mobil mendingan gua pakai kaliper standar mungkin ya karena lu udah upgrade misalkan kayak harganya 20 atau misalkan 18 juta lu ngebuangin duit tapi kayak
secure nyawa lu tuh kayak dipertanggungjawabkan dengan duit lu yang udah keluar 18 juta. Masa harga nyawa lu cuma 18 juta gitu kan? Kalau gue sih begitu ya. Mendingan gue upgrade bracket yang mungkin agak lebih mahal tapi dengan kaliper standar. Itu. Oke. Nah terus kalau untuk kaliper ada tipe-tipe apa ini? Kebetulan ini apa nih? Ada mono, ada twin. Ini racing 4 pot. Betul. Ini racing 4 pot. Nah, ya, di racing. Endless ada apa-apa aja nih bro? Ada racing 4 pot, ada mono 4 pot, ada micro 6. Micro 6 tuh mikro. Jadi dia kalau micro 6 dia besarnya kurang lebih seperti ini. Tapi dia 6 pot. Banyak kan dipakai di kayak mobil-mobil kecil kayak Honda Jazz, terus Yaris. Dia bukan small hatchback lah. Okay, small hatchback. Jadi dia mikro bodinya tapi karena tetap 6 pot gitu. Gitu. Terus habis itu ada monoblok. Monoblok itu banyak kan yang dipakai racing. Kalau monoblok itu dia nggak ada sambungan gini nih. Jadi one piece. Jadi kayak one piece ya, kayak pelek forge gitu kan. Iya, kalau pelek forge. Yang pasti lebih mahal, betul? Iya, lebih rigid dan lebih ringan. Iya, gitu. karena dia one piece. Iya, one piece kan dia nggak ada baut, nggak perlu jalur ini, jalur maksudnya penguatnya lebih sedikit karena dia one piece gitu. Itu pasti harganya juga bisa 1,5 kali lipat, mungkin ada yang 2 kali lipat gitu. Iya, mungkin ada yang 2 kali lipat. Nah, kalau di Endless sendiri bisa request warna sebenarnya. Bisa request logo. Ini kan logo yang Endless yang ini udah terbaru nih. Ada misalnya mau yang Endless-nya tipe yang tulisannya merah, nanti dimuncul-munculin ya di sini. Nah, terus kalau ngomongin kaliper lagi, kaliper itu banyak yang dijual di luaran. Kaliper itu ada yang rebuild. Jadi kalau ini kaliper dari Endless-nya dia ada part number-nya gini. Nah, biasanya di industri bisa dicocokin, nomornya biasanya sama. Nah, kita ngomongin kaliper. Nah, kaliper itu sendiri juga banyak macam-macam. Maksudnya ada Brembo, ada Epi Racing. Epi Racing sendiri juga ada yang ada barcode-nya, tulisannya, ada yang nggak ada barcode-nya. Berarti sebenarnya user yang beli tuh kebanyakan udah tahu gitu loh. Lu beli barang palsu gitu atau enggak lu beli barang rebuild gitu. Sebenarnya udah tahu. Kelemahannya satu, mungkin rebuild-nya nggak pakai part original atau enggak dicek masih bagus ya pakai aja terus gitu loh. Ya kita nggak tahu umur brake pad-nya tuh, umur kaliper ini udah berapa lama sih? Iya. Di repaint betul. Ngeri juga ya. Iya, ya mungkin kalau lo yang beli begitu ya jangan langsung dipakai balap kali ya. Mungkin ya lu coba-coba dulu atau gimana, brakingnya sempurna nggak? Terus setelah lo pakai brake pad-nya makannya rata nggak? Jangan-jangan kalipernya ada yang macet gitu kan? Kita kan nggak tahu, namanya beli bekas gitu. Nah terus masalah brake pad ini juga pasti ada palsunya. Jadi lu mesti beli di dealer yang dealer Endless. Dealer resmi ya? Iya, dealer resminya Endless gitu. Oke. Untuk kaliper ada yang mau ditambahin lagi dari Regat? Udah sih ya. Kalau kaliper sih menurut kalau kaliper besarnya aja sih, banyak kan yang orang jadi masalah tuh kayak lu maunya gede gitu kalipernya, kayak iya maunya 8 pot. Endless ada nggak 8 pot? Endless nggak ada yang 8 pot, tapi itu untuk racing. Betul. Iya, itu bener-bener yang racing kalipernya gede, dia cuma ada di mono 8 pot. Iya, mono 8 pot. Iya. Endless harganya fantastis. Harganya berapa duit? Tadi lu udah cek? Kalau itu yang tadi racing mono itu untuk R35 itu dia kebetulan big bracket itu benar-benar khusus buat balap ya. Harganya sekitar 600 juta. Tapi dia disc brake-nya itu dia karbon seramik. Waktu itu kita sempat yang tahun 2020 ke Tokyo Auto Salon, ada sempat katanya dipegang ya. Itu enteng banget sih karbon seramik disc brake. Karena ini, nah kita ngomongin disc brake, ini disc brake yang ini dia berat juga. Nah kenapa? Kan kita udah sering ngomong ya. Kenapa kalau misalkan disc brake Endless tuh kayak warnanya kayak warna-warni begini kok aneh ya. Ini tuh heat treated. Semua disc brake Endless itu heat treated. Heat treated itu apa sih? Tahan panas. Kalau kalian ditempa, jadi maksudnya udah jadi dipanasin supaya dia lebih tahan panas. Makanya ada efek kayak pelangi-pelangi gini warnanya. Nanti setelah dipakai sih ya balik lagi jadi silver. Balik lagi jadi silver, cuman tetap fungsinya tetap sama. Iya, cuma tahan panas. Yes, lebih tahan panas.
Nih Lupa itu tipe apa? Ini dia kebetulan ini untuk bagian depan Subaru RX STI GVF, dan ini tipe garisnya ini e-slip rotor disebutnya. ya, kalau ini yang Nah, polos. ini dia basic rotor. Basic Karena dia rotor. nggak ada slit. Yes. Apa? Nah, kalau yang itu dia basic curving slip. Yang ini curving ya, jadi dia melengkung ininya. Nah, yang curving ini untuk FK8 nih. Jadi kalau kalian yang naik udah FK8 kan standarnya udah Brembo. Kalau disnya itu biasa kurang mumpuni di standarnya. Nah, kalian boleh upgrade nih. Ini FK8 punya ready stock di Asko. Iya, betul. Nah, dan kebetulan lagi ngomongin disc brake, nah ada beberapa yang nanya disc brake ini bisa nggak sih buat di mobil, misalkan kalian udah upgrade BBK, terus bisa nggak sih dipakai ke kaliper yang lain? Mungkin bisa, cuman kita harus tahu ya tebelnya berapa, karena kan setiap kaliper beda-beda ya. Iya, tebelnya mesti sama. Tebelnya mesti sama, mungkin diameter bisa di-upgrade, mungkin ya, tergantung kalipernya yang kalian punya, kayak gitu sih. Ini sih. Nah, ini kan cukup berat ya, kalau yang kemarin kita angkat waktu itu di Toyota Salon yang karbon seramik sih enteng sekali. Buat weight reduction. Betul, harganya pun ini kan single ya. Yang ini apa nih, Bro? Oh, nih yang ini dari Yellow. Yang ini two piece namanya. Nah, ini single piece. Iya, kalau two Ini kan piece itu semuanya yang endless, kebetulan yang kita lagi ready stock itu one piece semua ya. ya one piece semua. Yang two piece udah laku kemarin, yang gini juga ya. Betul. Kalau Ya. kalian nonton di Subaru ya kalau nggak salah. Iya. Ini one piece sama two piece bedanya apa nih, Bro? Nih kalau two piece dia dibaut begini. Jadi dia antara pegangan tengahnya yang ini dengan disc-nya, surface yang kena brake pad itu terpisah. Ya, jadi center hub sama disc Iya, ini orang bisa ngomong rotor head, center bell, apapun namanya, ya ini two piece. Namanya two piece bolt. Jadi dia dibaut. Oh, berarti yang ini bisa dibilang lebih enak kali ya, kalau misalkan disc brake-nya kayak geter bisa ganti ininya doang. Iya, kalau ini bisa ganti ininya doang. Tapi kalau kayak endless ini kalau disc, nah ngomongin disc geter, nah disc geter itu indikasinya terlalu panas biasanya. Jadi lu pakai brake pad-nya misalnya lebih high spec dibanding disc lu. Terus lu ngerem terus-terusan di turunan misalnya kayak tol Padalarang kan tuh turunan banyak tuh. Nah, lu paksa terus. Jadi dia terlalu panas. Jadi dia nggak rata, nggak even gitu loh. Antara sisi sini atau dengan sisi sini. Jadi dia begitu lu injek dia akan lebih geter gitu. Gelombang gitu. Ya kalau dipegang sih nggak kelihatan bedanya, tetap rata. Cuman maksudnya begitu lu injek dia gelombang. Nah, itu biasanya ya coba dibubut dulu. Ya kalau dibubut, nah setelah diganti dibubut, baiknya diganti brake pad baru. Karena kalau brake pad udah dipakai, biasanya dia melengkung nih. Oh, dia ngikutin. Iya, ngikutin surface-nya. Kayak ini nih, gue contohin. Yang ini udah bekas nih. Kan sisi samping sininya lebih kemakan dibanding sisi yang baru nih. Kalau baru kan dia bener-bener kotak, rata. Kalau yang ini dia lebih lengkung biasanya sisi luar. Berarti kalau misalkan udah dibubut tapi brake pad nggak diganti bisa menyebabkan Geter juga. Geter juga, bisa juga. Ya cuman nggak selalu. Tapi baiknya seperti itu gitu. Oke, jadi yang disc gue mau nambahin. Nah, disc ada orang yang nanya, disc yang bener ininya ngadep mana sih? Kayak ini, yang ini sebelah kiri apa sebelah kanan sih, Bro? Nih, coba lu angkat. Nah, yang ini sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, setiap brand punya hitungan masing-masing. Kalau di endless, ini rotor ini begini dia ngikut ke arah roda. Jadi dia jalannya begini, sebelah kiri. Nah, kalau yang ini sebelah kiri juga, Bro? Enggak, yang ini sebelah kanan. Even sama nih ya? Iya, kalau lu lihat begini, ini sama kan? alurnya sama ya? Iya, tapi kalau di yellow ini kanan. Kenapa? Kalau di yellow dia ininya miring fan-nya. Oh, dia ada. Iya, fan ininya miring nih. Jadi buat nangkep angin. Buat keluarin angin. Buat buang hawa. Iya, buat buang hawa panas. Jadi fan-nya miring. Oh, dengan pembuangan hawa panas berarti mencegah yang pastinya ada. Iya. Jadi kalau lu mau tahu disc lu kiri kanan, baiknya lu lihat fan-nya dulu. Fan ini. Fan ini dia pasti searah. Jadi kayak ini kan arahnya begini. Begini. Jadi berarti ini ke arah sini.
ke arah depan, jadi jalannya begini. Iya, iya berlawan. Kalau lu lihat nggak perhatiin ininya, kalau udah ada fan-nya miring, berarti lu ikutin fan. Kalau nggak ada fan-nya? Kalau nggak ada fan-nya, nah lu mesti browsing. Aslinya itu di kiri atau di kanan. Gitu. Berarti jangan sampai salah pasang. Jangan sampai salah pasang. Pasti udah beli mahal-mahal, taunya salah pasang. Iya. Fungsinya nggak maksimal juga pastinya. Yes, betul. Fungsinya nggak maksimal. Oke, biasanya kan kalau untuk di sini juga ada tipe ya, kayak yang tadi yang polosan, kayak yang standar, terus ada yang seperti ini drill. Kalau di endless nggak ada drill. Ya ini kan drill. Drill. Yang endless ininya slot. Slot. Ada juga yang drill dan slot. Ya, drill dan slot. Nah, ini dia. Ini Ranstock punya, ini drill dan slot. Gitu. Nah, kalau ini lurus nih, Bro. Fan-nya, Bro. Fan-nya lurus. Jadi, ini ngadep mana nih? Kanan atau kiri nih? Ini kanan. Nah, kanan. Kalau di Ranstock ini ngadep kanan. Jadi kalian bisa tahu ada 3 tipe untuk ada 4 berarti ya. Coba. Yang polos tuh. Gue yang enteng aja. Nah, itu ada yang standar basic. Basic seperti standar nih polos. Nah, betul. Ada yang bolong-bolong. Ada drill. Ada drill. Dan slot. Ini drill dan slot, ini ada slot. Itu ada 4 macam. Nih, bedanya diangkat. Nah, kalau slot ini biasanya untuk racing. Jadi kalau racing jarang yang pakai bolong-bolong begini. Kenapa itu? Karena kalau ini kan jaraknya deket-deket nih, Bro. Bolongannya. Oke. Kalau lu pakai racing, bolong-bolong biasanya dia lebih gampang crack. Kalau yang slot begini nggak ada bolongan, dihajar terus, iya dihajar terus lebih kuat. Lebih padat, jadi tidak Iya, dibolong. tapi dia nggak secepet yang bolong-bolong keluarin anginnya. Keluarin angin panas ya. Iya. Ya karena Ini berat. karena kalau misalkan untuk racing mungkin dia sering hard braking. Iya, pas mau sebelum cornering lu pasti hard braking dulu kan. Dari 300 tiba-tiba bisa langsung 100. Oke, itu tipe-tipe dari Endless. Nah, kira-kira apa sih keunggulannya Endless dibandingin brand-brand lain yang mungkin ya dengan kompetitor lah, kita nggak bisa sebutin brandnya lah. Nah, kalau misalkan apa yang kita udah research tentang Endless nih, kan kita memang udah ini bisa dibilang favorite brand dari kita untuk braking system karena kita juga sebelumnya udah pernah ngerasain sendiri ya di track atau maupun di mana untuk harian. Nah, ini Endless dari dulu memang udah terbukti selalu ikut kayak championship, dan mereka misalkan kalau kalian lihat kok Endless di Instagram Endless sendiri ya, kalau kalian lihat kok ini mobilnya misalkan mobil Rally, racing, betul, jadi mau di mobil apapun, terus kalau kalian lihat di fotonya kok BBK-nya bukan Endless, tapi dia menggunakan brake pad Endless itu. Banyak. Nggak semua mobil. Nah, kebetulan kemarin baru ada info itu ya dari Endless Jepang itu dia pernah post kalau nggak salah di negara apa dia menang championship di rally sama di GT3 gitu. Jadi memang udah dari dulu itu selalu memenangi championship ya. Dengan braking system Endless. Jadi kalau kalian ngerasa ragu untuk kualitasnya atau gimana ya, Endless sih udah nggak perlu diraguin sih. Ada harga, ada rupa lah. Iya. Jadi itu harganya Endless sendiri kan juga cukup sebenarnya masih relevan lah. Kalau untuk Triple S sekitar 2,3 juta itu dibilang mahal banget ya enggak, karena kan cukup worth it lah. Worth it yang mobil kalian yang misalnya kayak kita ada kayak tipe VRZ yang bobotnya besar diganti dengan Endless itu itu jauh lebih enak. Itu customer initial buy kan masuk. Iya, customer kita yang udah dipasangin itu puas banget karena standarnya even udah cukup bagus, tapi dengan Endless tuh jauh bagus karena banyak yang udah ganti downpipe lah loh, turbo, remake, terus ganti turbo, jadi itu pengereman juga harus perlu di-upgrade karena standar untuk mesin standar. Betul. Kalau kalian udah upgrade mesin, ya upgrade juga pengereman. Jangan
Betul, jangan upgrade mesin doang, kenceng doang, remnya nggak bisa. Bahaya itu. Iya, bahaya. Oke, kalau misalnya apa ya? Kapan sih waktu yang tepat mengganti endless? Atau mengganti Ganti brake pad ya, Ganti brake pad misalnya. Iya, brake pad itu bisa dilihat. Ini kan kayak ini brake pad baru. Ya kalau dia udah tipis dia biasanya kalau standar kan ada indikatornya yang seperti besi kan. Indikator kalau dia udah minimum gitu untuk mencegah. Sebenarnya brake pad itu memang bisa dipakai sampai bener-bener sampai besi. Cuman ya kalau lu tunggu sampai besi ketemu besi, disnya bisa rusak. Iya. Nah, kalau disnya kalau besi udah ketemu besi disnya baret, ya lu mesti ganti bersama disnya. Ya, jadi cost-nya mestinya ganti brake pad doang, jadi ganti brake pad dan ganti dis karena lu nggak perhatiin lah. Maksudnya ya perlu dicek lah. Sebenarnya ini kelihatan kok cara lihatnya. Kalau lu di kaliper standar, brake pad ini kan seperti ini ketutupan dada dis ya. Kita kasih lihat deh seperti ini. Nah ini pasti kelihatan nih luarnya tebelnya. Nah kalau lu lihat dia udah deket banget sama ini berarti udah habis sebenarnya. Ya udah perlu nabung lah, nabung buat ganti. Iya. Sebenarnya kalau brake pad sih mahal relatif sih bro. Nih sekarang lu beli triple S 2,3. 2,3 itu buat Land Cruiser sama nggak? Sama. Nah standarnya Land Cruiser? Bisa browsing coba standar Land Cruiser, standarnya Alphard. Iya. Standar atau standarnya BMW sebenarnya intinya dengan menggantikan yang triple S yang basic lah di endless itu harga juga sangat worth it. Di beberapa tipe lah ya. Di beberapa mobil lah, jenis mobil ya itu even lebih murah atau enggak sama harganya dengan yang standar dengan kualitas yang lebih baik dari standar gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi dari Regen dulu mungkin? Kayaknya sih yang pasti kalian beli endless. Udah sih, itu cukup jelas ya. Marcel? Iya kalau dari gue sih ya kalau brake pad sih endless gue udah cobain Project New, gue udah cobain brake pad Thailand gitu. Atau even Brembo yang nggak tahu dari mana Brembonya karena menurut gue Brembo harganya murah banget gitu, even kayak cuma ratusan ribu ya belum tentu beneran Brembo nggak sih gitu. Karena Brembonya sendiri kalau lu browsing tipe itu nggak ada di websitenya gitu. Perlu dipertanyakan gitu, maksudnya itu beneran Brembo nggak gitu loh. Ya banyak sih beberapa customer kayak kok beda ya sama Ape Racing. Kemarin saya lihat di Tokped harganya mungkin setengahnya dari yang biasa kita jual itu. Ya. Jujur gue sih kagak bisa ngomong apa-apa. Iya. Itu ya kita nggak bisa mengambil. Sebenarnya customer udah tahu ya, gitu loh. Tapi kita juga tidak bisa mengambil Cuman kesimpulan seperti apa. bahwa barang tersebut tuh palsu atau rebuild atau apa. Diserahkan ke customer. Iya, apapun barangnya. Si customer mesti cari tahu lah. Di channel ini kita sama-sama belajar, kita cari. Maksudnya kalau customer lihat Ape Racing di toko A murah, Ape Racing di toko B mahal. Atau enggak endless di toko A mahal, toko B murah. Ya, lu mesti cek maksudnya barangnya itu bener-bener orisinil, baru, atau rebuild atau ini kan sebenarnya brake pad atau even di mix gitu loh. Misalnya brake padnya palsu, disnya asli, atau enggak di kalipernya asli baru, brake padnya asli, disnya bukan asli gitu. Ya, copotan gitu. Itu pelajaran juga buat kalian, jadi lebih teliti untuk memilih barang apa yang Anda beli karena yang kalian keluarkan untuk pembelian rem itu mahal dan itu juga sangat krusial karena di pengereman. Jadi lebih bijak dalam memilih barang itu sih yang poin penting untuk big brake karena untuk saat ini di pasaran big brake banyak yang menjual harga murah. Itu kita bisa ngomong seperti apa barangnya, yaitu kalian sendiri yang harus mempelajari. Ya itu sih itu. Paling dari Marcel dengan lagi, Regen? Udah, oke. Ya paling itu aja. Sekian untuk review kita di Belajar Bareng Asko tentang endless. Bila kalian ada yang mau tanya nih, apa sih endless kurang apa? Kayak lo orang mau tahu lebih banyak tentang endless, kalian boleh tulis di komen. Nanti kita akan diskusi di kolom komentar kita. Oke, sekian.
Atau mungkin kalian bisa DM Instagram Asko Motorsport, jangan lupa follow. Itu aja sih. Oke, jangan lupa subscribe YouTube kita, terus bunyiin lonceng karena itu semua gratis. Yang kalian lakukan itu untuk menambah semangat kita untuk membuat YouTube yang untuk kita semua lah. Bikin channel-channel yang menarik berikutnya. Atau ada ide lain yang mau ditambahin, mau komen, mau belajar apa gitu misalnya. Boleh. Kita coba nanti, kita coba bikin kontennya. Oke, paling sekian. Gue undur diri dari Reiner. Ya, dari Marshall. Bye-bye. Dari Regen. Oke, see you untuk next video di Belajar Bareng Asko. Bye. Bye-bye. Bye.